sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kaca Diarmila, SEMAKAK, selaku dosen tetap Program Studi Akuntansi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait narasi dan video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu adalah mata kuliah Tax Practice Learning atau Praktikum Perpajakan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi akuntansi semester 5 dengan kode AKK 5282 dan bobot 2 SKS dengan total penyelenggaraan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 1 kali pertemuan untuk UTS serta 1 kali pertemuan untuk UAS. Kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis dan juga aplikatif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan juga perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta mata kuliah ini menitik beratkan kepada keterampilan dalam hal menghitung, menyetor, dan juga melapor terkait dengan perpajakan serta membuat pelaporan pajak yang sesuai dan juga yang lengkap menggunakan aplikasi digital yaitu adalah Cortexify. Mata kuliah Tax Practice Learning mendukung pencapaian dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi akuntansi, di mana meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan memiliki integritas, tanggung jawab, dan juga etika profesi dalam melaksanakan praktik perpajakan. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa dapat menguasai konsep regulasi, dasar hukum, dan juga penguasaan teori-teori dan praktik dalam perpajakan. Lalu aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus, mahasiswa mampu untuk menganalisis permasalahan dari perpajakan, mengambil keputusan berdasarkan regulasi, menghitung kewajiban perpajakan, serta menyusun dan melaporkan kewajiban perpajakan menggunakan aplikasi Cortexify. Pada mata kuliah Tax Practice Learning terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah, di antaranya adalah CPMK 1, di mana mahasiswa mampu untuk menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan praktik perpajakan dan memahami penggunaan aplikasi dari Cortexify. CPMK kedua, mahasiswa mampu untuk menganalisis ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. CPMK ketiga, mahasiswa mampu untuk menghitung kewajiban perpajakan dan menyusun dokumen atau laporan perpajakan menggunakan aplikasi Cortexify. Yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan kasus perpajakan secara komprehensif melalui analisis, perhitungan, dan juga pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, mata kuliah ini diharapkan dapat untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi perpajakan yang aplikatif, berbasis teknologi, dan juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini menerapkan delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya memberikan RPS kepada mahasiswa di setiap pertemuannya, yang mana mahasiswa tersebut dapat langsung mengakses dan mengunduh RPS dan materi di setiap pertemuannya melalui e-learning Unibi. Selain itu, di setiap pertemuan pun diawali dengan penjelasan singkat mengenai teori atau konsep dasar di setiap pertemuannya yang didukung dengan media pembelajaran seperti quizzes, word wow, yang dilanjutkan dengan analisis studi kasus dan praktik langsung menggunakan aplikasi Cortexify untuk menyusun laporan perpajakan. Pada aspek interaction, interaksi pembelajaran berlangsung secara 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, analisis kasus, praktik mandiri, dan umpan balik atau feedback dari dosen. Selama proses pembelajaran, dosen memberikan bimbingan, klarifikasi, dan juga evaluasi terhadap hasil analisis maupun praktik mahasiswa sehingga tercipta pembelajaran yang kolaboratif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Sementara pada aspek asesmen, penilaian mencakup 2, yaitu penilaian asesmen formatif dan juga asesmen sumatif.
Bentuk asesmen formatif dilakukan dengan bobot penilaian sebesar 50% untuk praktikum dengan rincian 30% adalah penyelesaian analisis kasus. Bentuk asesmen formatif diantaranya diberikan dengan bobot penilaian sebanyak 50% dengan rincian 30% untuk penyelesaian studi kasus, 10% untuk aktivitas partisipasi, dan 10% lagi untuk tugas individu. Bentuk asesmen sumatif adalah penilaian dari UTS dengan bobot 20% dan penilaian untuk UAS dengan bobot 30% untuk mengukur penguasaan materi yang telah diberikan dan juga penyelesaian kasusnya. Kuliah Text Practice Learning menerapkan 3 metode pembelajaran. Yang pertama adalah Case Based Learning, yang kedua adalah Simulation Based Learning, yang ketiga adalah Discovery Learning, di mana dengan ketiga metode pembelajaran tersebut diharapkan mahasiswa mampu dalam memahami konsep, menganalisis studi kasus, serta mempraktikkan penyelesaian kewajiban perpajakan menggunakan aplikasi Cortexify. Aplikasi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku ajar yang saya buat sendiri dengan judul Text Practice Learning, Teori dan Kasus, serta buku referensi dari para ahli lainnya, dan juga ada pula referensi pendukung yang digunakan, yaitu adalah Undang-Undang Perpajakan beserta dengan turunannya, lalu juga informasi terkini dari berita perpajakan yang dikeluarkan dari DJP ataupun dari portal perpajakan lainnya yang memang termasuk ke dalam situs yang kredibel, sehingga mahasiswa diharapkan mampu untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terkini. Berikut adalah video pembelajaran dalam mata kuliah Text Practice Learning dengan materi pada pertemuan ketiga, yaitu adalah perhitungan PPh pasal 21/26 bagi pegawai tetap. Mari kita simak. Pagi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat ya semuanya. Oke, jadi teman-teman, hari ini ada yang udah tahu belum kita mau belajar terkait apa nih materinya? Ada yang udah baca di RPS? PPH. PPH apa? PPH itu kan banyak ya. Tuh, PPH 21. Minggu lalu ada yang masih ingat kita bahas tentang apa? PPH juga ya gitu. Nah, tapi sekarang kita mau fokus ke perhitungan dari PPH pasal 21 ya gitu. Nah, jadi agendanya hari ini yang pertama adalah kita pasti review terlebih dahulu untuk materi yang kemarin untuk melihat kemampuan teman-teman itu sudah sejauh mana terkait dengan pemahaman dasar di PPH pasal 21-nya. Lalu yang kedua, nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan PPH 21 yang mau kita bahas di pertemuan kita hari ini adalah tentang pegawai tetap ya. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang yang PPH 21 untuk pegawai tetap. Karena ini mata kuliahnya berbasis praktikum, jadi kita juga sudah mengupayakan untuk berbasis digital. Nah, jadi untuk pengerjaan studi kasusnya itu kita menggunakan Excel dan juga kita menggunakan aplikasi dari Cortexify yang kita punya ya, seperti itu. Materi ya untuk RPS, materi semua sudah saya drop di L-Unibi, jadi teman-teman silakan sudah bisa akses masing-masing terkait dengan materi, terus juga ada beberapa peraturan terkait dengan perhitungan PPH 21 yang akan kita gunakan, yaitu adalah menggunakan apa? TER. Singkatannya apa TER itu? Tarif efektif rata-rata ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ada pembagian TER A, TER B dan TER C-nya ya. Reviewnya di sini saya akan menggunakan Wordwall ya. Oke, nah jadi nanti kalian bisa scan ya. Jadi kita untuk reviewnya itu kita akan menggunakan online ya. Nah, dalam bentuk Wordwall ini lebih menarik, tapi isinya di sini nanti teman-teman merangkai kata, nanti ada clue ya, ada beberapa clue di situ nanti kalian harus bisa merangkai kata yang mana kata itu adalah jawabannya gitu ya. Oke, kira-kira bisa di-scan nggak? Coba di-scan dulu. Udah ready semuanya? Ready ya, kalau udah kita start. Nah, ini bentuknya komik ya, jadi silahkan dibaca ya. Untuk clue-nya ada apa nih? Wajib pajak orang pribadi, gaji, dan tunjangan.
Silahkan diisi. Benar semua? Wah, bagus. Oke, baris ini ada yang udah selesai? Satu lagi. Udah berapa untuk apa? Hasilnya karena ada di leaderboardnya, jadi kelihatan nanti yang A berapa per berapa ya. Seperti itu. Tapi kayaknya saya lihat overall sudah pada memahami ya untuk materi yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Itu nanti saya mau memaparkan dulu terkait dengan konsep dasarnya dari PPh 21. Nanti kita lanjut ke contoh atau skema perhitungan bagi pegawai tetap. Pastikan teman-teman pertemuan lalu masih ingat ya PPh 21 ini, PPh yang PPh 21 ya. Berarti ini peruntukannya untuk pegawai tetap, terus pegawai tidak tetap atau istilah lainnya atau tenaga harian lepas ya. Terus yang ketiga itu adalah bukan pegawai. Nah, pegawai tetap itu siapa contohnya? Contoh saya nih, saya bekerja sebagai dosen tetap di Unibi gitu ya. Nah, berarti setiap bulannya per tanggal 25 misalnya saya akan mendapatkan penghasilan berupa gaji, tunjangan makan, kehadiran dari pemberi kerja. Jadi Unibi ini sebagai pemberi kerja dan saya nanti statusnya sebagai pegawai tetap gitu ya. Nanti yang memotong PPh 21 ini siapa? Ya Unibi atau si pemberi kerja ya. Yang kedua adalah pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas. Ini biasanya pegawai yang memang dibayarkannya berdasarkan jam kerja atau misalnya berdasarkan banyaknya produk yang dia hasilkan. Biasanya kalau di pabrik suka masih ada ya dibayarnya misalnya per hari atau misalnya per banyaknya dia bikin produksi gitu ya. Misalkan ngelinting rokok, satu lintingannya dihargain 5.000, dia bisa melinting sehari itu misalnya 10.000. Nah, tinggal dikalikan aja kayak gitu ya. Terus bukan pegawai. Siapa nih contohnya bukan pegawai? Dia bukan pegawai tetap, bukan juga pegawai harian lepas. Siapa? Dokter. Terus konsultan, terus macam-macam ya. Freelance, malah sekarang selebgram, YouTuber. Nah, itu juga masuk dalam kategori bukan pegawai. Jadi dia tidak bekerja di satu instansi atau di satu pemberi kerja, tapi dia punya keahlian di bidangnya. Dokter berarti kan punya keahlian di bidang kesehatan. Akuntan atau konsultan pajak. Ini adalah lapisan tarif. Kalau di PPh 21 itu nanti kita menggunakan perhitungannya namanya pasal atau tarif apa? Tarif PPh pasal 21 yang berlaku sebelumnya. Ada 4 lapis ya teman-teman. Dari lapis 5%, 15, 25 sampai 30. Ada aturan terbarunya. Sekarang kita punya lapisan tambahan. Jadi berapa lapis? Ada 5 ya gitu. Yang tadinya 30% jadi naik ke 35 ya. Teman-teman juga di sini harus tahu bahwa kita punya 3 kode. Yang pertama adalah TK. TK itu apa? Tidak kawin. Ada K0, TK0, TK1, 2 dan 3 ya, maksimal 3 ya. K2 ya, ada K2. Yang kedua ada menikah, kodenya K0 sampai K3 dan yang terakhir tadi yang istrinya digabung dengan suaminya. Nah, ini kodenya K-I dari KI0 sampai KI3 ya. Ini yang nanti teman-teman harus betul menentukan karena nanti akan berkaitan dengan tarif persatu ya. Tuan A statusnya belum menikah, tidak mempunyai istri dan memiliki tanggungan 1 anak angkat ya dan 1 orang tua. Berapakah PTKP setahun untuk Tuan A? Boleh dari barisan sini dulu. Ada yang mau jawab? Ya, boleh. Gimana, Zaleh? Kenapa TK2? Karena Tuan A itu kan belum menikah, Mm-mm. punya istri juga kan. Terus punya tabungan 2 yang dimana 1 anak angkat dan 1 orang tua. Oke, 1 anak angkat, 1 orang tua. Jelas ya, karena belum menikah, jadi belum punya istri ya. Jadi TK tidak kawin dan tanggungannya adalah
dua, yaitu satu anak dan satu orang tua. Jadi sebelum kita ke penggunaan aplikasinya, kita mau review dulu sedikit tentang soal PPh 21 bagi pegawai tetap ya. Contoh yang pertama, ini saya kasih contoh dulu, nanti yang review keduanya teman-teman bisa coba kerjain sendiri, nanti kita bahas ya. Yang pertama ada Tuan A, itu adalah karyawan dari PT BCD dengan pendapatan sebesar 6 juta per bulan. Ya, statusnya pada 1 Januari 2024 dia belum menikah. Tuan A tinggal bersama dengan kedua orang tuanya yang tidak berpenghasilan dan harus menanggung keseluruhan biaya hidup kedua orang tuanya sepenuhnya. Yang pertama kita tentukan dulu berapa PTKP untuk Tuan A. Nah, TER ini terbagi menjadi 3, TER A, TER B, TER C. Mereka dipisah ini karena melihat PTKP ya. TER bulanan itu khusus untuk perhitungan pegawai tetap karena setiap bulan mendapatkan gaji penghasilan ya gitu. Jadi PPh 21 itu kita hitungnya 2 kali per bulan sama di akhir Desember baru, karena kalau kita lihat lebih simpel ngitungnya ya. Kalau yang lama harus hitung dulu biaya jabatannya, dicari dulu pengurangnya. Kalau yang baru lebih simpel, berapa penghasilan bruto sebulannya kali TER bulanannya gitu ya. Nanti baru di akhir Desember itu kita ngitung PPh 21 dalam satu tahun. Yang bulanan aja dulu ya. Nanti baru kita ke masa pajak terakhir. Ini saya kasih contoh soal 1. Tuan K bekerja di PT PAI pada bulan Januari 2024 dan memperoleh penghasilan sebulan berapa? 15 juta serta membayar iuran pensiun 150.000 per bulan. Tuan K menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti step yang pertama itu kita harus cari apa dulu? Tentukan PTKP. Berapa PTKP-nya Tuan K? K0, K1, coba. Tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Oke, berarti K0 ya. Berarti komponen K0 apa aja? Diri, sendiri, sama kawin. Diri sendirinya berapa? Oke, kawin? Oke, total 58.500.000. Gitu ya. Nah, selanjutnya ngitung PPh 21. Ini bulan apa ya? Januari ya. Berarti hitung PPh 21 TER bulanan ya. Tadi rumusnya apa? Masih ingat nggak? Penghasilan bruto sebulan gitu ya dikali TER ya. Penghasilannya di soal berapa? 15 juta. Yang 150.000-nya masuk nggak? Iuran pensiun kalau penghasilan itu ya masuk, tapi nanti dia di akhir periode, di akhir masa, yaitu di Desember baru kita hitung. Kalau yang bulanan dia only penghasilan aja ya. Berarti di sini berapa? 15 juta. Oke, terus tarif TER-nya. Nah, karena tadi berapa? K0, teman-teman coba cek TER A, TER B, TER C di lampirannya. TER A 15 juta dikali 6%. Jadi berapa? 900.000 per bulan. Kan ini bulan ya. Potongannya 900.000 per bulan. Oke. Nah, ini kita udah nih. Sekarang kita mau ngecek apakah kalau dengan sistem itu perhitungannya sama atau tidak gitu ya. Oke, nah nanti kita masuk aja ke Cortexify-nya ya. Nah, teman-teman udah bisa login kan semuanya? Udah masuk kelas praktikumnya? Udah. Nah, teman-teman udah masuk ke dashboard Cortexify-nya? Sudah. Oke. Nah, kita lihat dulu di kanan atas itu ada yang putih, yang ini. Ya. Nah, itu nanti bisa diklik. Bisa lihat kan di sini ada ikhtisar profil wajib pajak ya dan lain sebagainya. Nah, kita pengen bikin bukti potong ya.
Nah, atau namanya ibu pot. Nah, di atas ada fitur ya, portal saya, e-faktur, ibu pot, SPT, pembayaran dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari fitur ini menurut teman-teman kita pilih yang mana? Mau bikin bukti potong nih, bikin yang ibu pot ya. Oke, nah terus kita pilih, tadi kita mau bikin bukti potong untuk apa? Untuk pegawai tetap. Pilih yang mana bukti potongnya? Yang BPPU, yang BP21, BP26, A1, A2. Pilih yang ini. Bukti pemotongan bulanan pegawai tetap ya. Jadi pilih yang mana? Create ibu pot ya. Muncul. Nah, nanti muncul masa pajak. Tadi kita sesuai soal masa pajaknya apa? 2024. Pilih tahunnya dulu ya. Oke, udah? Udah? Sudah. Status pilih normal karena kita baru pertama kali buat ya. Pegawai asing iya atau tidak? Tidak, karena dia pegawai dalam negeri. NPWP pilih aja namanya Asmira aja kali ya biar seragam ya. K0. Posisi anggap tadi sebagai apa? Misalkan manajer keuangan, misalnya gitu ya. Karena ini nggak punya tanggungan apa-apa dari pemerintah juga, jadi dia jenis pajaknya muncul 100/101. Penghasilannya berapa tadi yang di soal? 15 juta ya. Tax rate-nya kalau di sistem otomatis muncul 6%. Sama kan kayak yang kalian tadi cari? Sama ya. Oke, berarti PPh-nya 900.000 ya. Nah, kita simpan ya. Simpan. Kalau udah berhasil, nanti muncul di sini. Ya, kalau udah kalian simpan, ada nggak? Ada. Nanti boleh di checklist yang ini ya, sebelah sini. Ada checklist box di checklist. Terus nanti kalau kita udah yakin, udah pasti, udah bener, bisa diterbitkan ya. Nah, buat kita nanti ngasih ke orang tersebut. Klik terbitkan. Terus muncul ini ya, tanda tangan, karena harus ada approval-nya. Nah, tanda tangan itu bebas, kalian ngacak aja passwordnya di gini-gini aja. Nanti konfirmasi tanda tangan. Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjut sendiri ya teman-teman. Nih, ini soal yang kedua. Sok, dilihat, terus nanti boleh diinputkan lagi ke sini ya. Oke, nanti kita lihat bisa atau enggak nih teman-teman ya. Udah, oke. Ada yang masih bingung dari soal ini, contoh soal ini? Aku bingung. Ya, gimana? Itu tuh kalau yang A itu masuk ke tanggungan atau gimana ya, Bu? Oke, kita balik lagi ke materi yang tadi. Ada sedarah, ada semenda ya gitu. Nah, kalau untuk sedarah tadi kan berarti karena ada hubungan darah gitu ya, lurus ya. Orang tua ke anak ataupun lurus ke atas anak ke orang tua. Nah, memang adik di sini adik kandung gitu ya. Mungkin adik satu darah, tapi dalam pajak adik di sini tidak menjadi tanggungan kita, tidak menjadi tanggungan Nona B karena adik itu masih anak dari orang tua kita. Berarti yang harus menanggung orang tuanya seperti itu ya dalam aturan. Nah, berapa nilai PTKP-nya? Kalau TK0 apa aja yang dia tanggung? Diri sendiri. Berapa? 54 juta ya. Oke, berarti kalau TK0 dia dapat TER apa? TER A, TER B, TER C. Yang kalian cari di lampiran. TER A, betul? TER A. Berapa tarifnya dengan penghasilan Nona B-nya berapa? 7.500.000. Berapa? Berapa persen? 1,25%. Berarti potongan PPh-nya berapa? 93.750.
Oke, terus udah ngitung gini, kita ngitung pakai Cortexify-nya ya. Sama hasilnya? Sama. Kita create lagi ya ebupotnya, pajaknya. Brutonya tadi 7.500.000. Otomatis tax rate-nya muncul sendiri ya, 1,25%. Jadi nanti potongannya 93.750. Nanti kalau udah kita simpan. Berarti tadi teman-teman udah nyimpan 2 bukti potong ya gitu di bulan Januari. SPT ya. Nah, terus nanti kita buat di sini masih kosong kan? Tadi bulan apa kita mau buatnya Nah, coba kita buat konsep dulu ya. Nah, di sini pilih tadi kita jenis pajaknya apa? PPh 21, pilih yang 21, nanti dia ngeblok kuning, pilih lanjut. Pilih bulan apa? Januari tahun 2024. Nanti klik lanjut. Ya. Nah, nanti muncul model SPT normal. Terus kalian nanti buat konsep. Ya, kalau udah yakin klik iya. Oke. Nah, nanti muncul di sini SPT kalian yang mau kalian lapor ya. Ada di fitur SPT. Ya, SPT-nya belum dilapor. Jadi nanti bentukannya masih bisa diedit atau dihapus. Nah, ini SPT kita ya yang nanti kita akan laporkan di setiap bulan. Namanya SPT apa? SPT masa ya. Ini belum muncul. Kenapa? Karena tadi belum diterbitkan. Nanti kalau sudah ada diterbitkan, muncul di SPT ya, seperti itu. Terus kalau mau bayar, nanti kita bisa ke fitur mana? Pembayaran. Nah, di sini pembayarannya kita bisa top up, kayak misalnya kita top up ShopeePay gitu. Jadi kita bisa top up di Cortex ini ya. Untuk yang pegawai tetap tadi itu udah selesai ya. Nah, nanti teman-teman kita lanjut lagi di minggu depan. Kalau minggu depan nanti kita masih di pegawai tetap ya, tapi dia lebih kompleks lagi komponennya. Kalau tadi kita hanya ada penghasilan, kalau yang ini banyak ada gaji, tunjangan, THR, bonus, uang lembur, premi, dan beberapa komponen lainnya ya. Materi yang pegawai tidak tetap dan juga bukan pegawai itu bisa selesai dalam 1 hari seperti itu. Untuk materinya mungkin sampai sini ya terkait dengan yang pegawai tetap ya. Ya semoga teman-teman bisa mengikuti untuk aturan-aturan terbaru ya gitu, karena peraturan pajak ini sangat dinamis, jadi kita harus update terus terkait dengan aturannya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi ataupun penggunaan dari aplikasinya? Cukup? Oke, nanti teman-teman bisa pelajari aplikasinya di rumah ya, karena teman-teman ini bisa diakses unlimited seperti itu. Jadi kalian kalau mau coba untuk latihan di rumah bisa banget gitu ya. Dan ini nggak perlu diinstal, yang penting ada internet sama ada device-nya. Jadi silakan teman-teman bisa coba. Jadi pada saat di kelas itu nanti kita sudah tidak terlalu membahas terkait dengan teknik pengisiannya. Kita fokus ke pengerjaan soalnya seperti itu ya. Oke, kalau udah cukup, terima kasih teman-teman buat kehadiran dan juga partisipasinya ya. Mohon maaf kalau selama pembelajaran mungkin tadi ada terkendala teknis dan lain sebagainya, karena sistem ini masih dalam proses pengembangan gitu ya. Semoga kedepannya kita bisa menggunakan software ini dengan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran di mata kuliah Tax Practice Learning ya. Itu aja, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.